Jadi kali ini gue bawa satu hal yang baru. Oke, gue note dulu di awal bahwa gue mau membahas bahasa Inggris, terutama IELTS, ini karena kebutuhan. Banyak banget ya video gue buat karena kebutuhan gue pribadi. Jadi gue juga mau belajar gitu ya, gitu yang. Jadi kita belajar bersama-sama gitu, saling mengkoreksi jawaban, saling belajar juga, belajar bareng-bareng gitu tentang bahasa Inggris. Jadi gue mau belajar karena skor awal gue itu sekitar 2 tahun yang lalu itu 6. Nangis. Dan skor TOEFL gue juga 580-an. Itu kan masih jelek ya, masih tidak memenuhi batas minimum, makanya gue belajar gitu. Jadi gue mau jelasin dulu IELTS itu apa, tesnya bagaimana gitu ya. Sebenarnya itu udah sama dengan TOEFL yang biasa, tapi ketambahan apa tadi, speaking sama writing gitu ya. Kalau di biasa itu kan ada grammar ya, ada grammar itu sendiri gitu sectionnya, bagiannya tuh ada sendiri. Nah di sini ini grammar itu masuk ke semua bagian. Jadi gue langsung tampilin ada reading, ada writing, ada listening, speaking, itu semua kecuali listening sih sebenarnya. Semua itu ada grammarnya gitu. Para juri ya, para penilai itu ngasih nilai berdasarkan grammarnya bener nggak, vocabulary-nya yang dipakai tepat nggak, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi ada 4 section atau 4 bagian gitu. Nah kalau di TOEFL biasa itu yang IPT yang gue sebutin tadi itu sekitar berjalannya tes itu sekitar 90 atau 100 menit ya, lupa. Nah kalau di IELTS sama TOEFL IBT itu 2 jam 45 menit atau 2,5 jam gitu ya. Jadi yang pertama itu pasti listening ya. Ada 4 section. 4 section itu ada 4 bagian. Kayak pertama listening tentang 2 orang percakapan biasa secara keseharian kayak gitu. Ada yang membaca berita ya, seperti listening IPT lah gitu. Sama itu ada 30 menit ya, 30 menit sama tambahan waktu buat jelasin bahwa lu harus dengerin jawabannya kayak gitu loh ya gitu ya. Terus ada reading. Nah reading ini ada 2 macam, ada buat akademik sama general training gitu ya. Keduanya sama-sama ada 40 pertanyaan, 3 section dan 60 menit waktu pengerjaannya. Terus ada writing, ada 2 teks. Writing tuh apa? Writing tuh seperti menulis esai. Kamu nulis sebuah pendapat atau opini atau apapun itu, penjelasan tentang satu topik gitu. Jadi di sini ada 2 teks. Nah 2 teks ini lu jelasin dulu gimana gitu. Sama dengan speaking, kalau writing ya ditulis, speaking ya diomongin. Nah speaking ini lebih kayak bercakap-cakap gitu, kayak misalnya how do you think about coffee gitu ya, apa yang kamu pikirkan tentang kopi. Oh kopi itu adalah minuman yang gak gue sukai misalnya gitu. Nah percakapan itu akan berlangsung, oh kenapa lu gak suka, terus apakah ada minuman lain yang lu suka. Nah gitu, di situ vocabulary itu benar-benar diperhatikan gitu di speaking ini ya. Jadi total test time itu 2 hours 45 minutes gitu ya. Itu IELTS tuh. Nah IELTS itu skornya berapa sampai berapa? 1 sampai 9. 9 expert users, 8 very good user, 7 good user, 6 competent user. Jadi ada kayak competent user itu kayak ya lu ngerti tapi kadang ada misunderstanding gitu, kayak ada yang nggak lu paham tapi lu omongin gitu seenaknya aja. Ada 5 modest user itu apa ya, coping with overall meaning in most situation gitu, kayak unlike like gitu, kayak gitu biasanya kayak gitu tuh. Limited user, basic competence, kayak ya dialog biasa kayak how much gitu ya,
Ya makanya itu limited user ini udah jadi nilai minimum untuk pekerja yang nggak butuh banget conversation gitu ya, kayak ya buruk. Kayak apa ya, contohnya gue dapet cerita itu orang-orang yang mau jadi kayak panen tomat di Australia kayak gitu-gitu, pencuci piring di Australia itu mau kerja di sana ya minimal skornya 4 gitu ya. Jadi ya basic conversation biasa. Jadi langsung kita mulai ya ke soal nomor 1 gitu ya. Mari kita dengarkan sama-sama. Now listen carefully to the first part of the conversation and answer questions 1 to 5. Good evening, City Police Station. Can I help you? Oh, hello. I'd like to report a stolen briefcase, please. Just a minute and I'll put you through. Lost property, can I help you? Oh, yes. I've had my briefcase stolen. Okay, I'll take some details. Tell me what it looks like, first of all. Well, it's a soft leather one, you know, not a heavy box type like a man's. And how does it close? It's got buckles at the front, 2 of them. They're gold-plated ones. Fine. Was it locked? No, I'm afraid not. Never mind. Any distinguishing features? Pardon? Any marks or badges on it that make it stand out? Only the brand name. And where's that? It's on the back, at the bottom in the left-hand corner. It's saggy. Oh, and there's a scratch. It's quite bad, but small, directly above the brand name. I did it recently, putting it on my bike. I've got that. So, what did you have inside the briefcase? Well, all my papers from college. It's so frustrating, but thank goodness for computers. I haven't lost them completely. Yes, you're lucky. I had my wallet in my pocket, so I didn't lose that. But there were also my pens, which I got for my birthday, and a novel I was planning to read on the train. Right. Where exactly did you lose the briefcase? Well, I couldn't believe it. I was standing on the platform. It was right next to me. You were holding it? I'd just put it down on the floor, but I could almost feel it beside me. I was watching for my train because sometimes it comes early, and then next time I looked, my briefcase wasn't there. And what time was this? It must have been about 5:20. No, a bit later. I'd say 5:30 because it was just getting crowded and the train normally comes at about 25 to 6. Oke, gue bahas 1-5 dulu ya. Jadi biar nggak kelupaan juga mereka bilang apa. Jadi yang pertama itu ada seorang perempuan yang menyatakan kehilangan briefcase gitu ya. Terus ditanya nih sama bagian yang memang menangani kehilangan properti gitu ya. Ditanya ciri-cirinya. Ciri-ciri briefcase-nya itu apa? Disebutin bahwa briefcase yang soft, bukan yang keras kayak layaknya pria yang punya gitu ya. Ya, terus ditambahin ciri-ciri juga dengan adanya ditambahin itu, dan itu ada 2 of them gitu ya tadi bilangnya. Jadi ini yang benar ya. Yang soft ini kan kelihatan keras gitu kan ya, Pak. Ini keras gitu. Jadi yang A. Terus yang kedua, apakah ada ciri khas gitu kayak banyak banget tas dengan model soft dengan 2 kancing gitu ya, banyak banget. Apa ciri utamanya gitu, ciri-cirinya dari tas lo? Ada brand name, ternyata ada brand name yang terletak di left bottom gitu, di kiri bawah gitu ya, di kiri bawah dengan nama brandnya itu Sagi. Terus apalagi gitu, ternyata ada scratch gitu ya, ada scratch, ada mark, ada kerusakan, ada coretan gitu kayak rusak gitu ya, ada rusak, ada sobekan gitu.
di atasnya brand. Nah itu jawabannya yang C gitu ya. Terus nomor 3 itu ditanyain kira-kira isinya apa gitu. Ini awas kalian kejebak ya, kan kita cuman bisa dengerin ini ya, paling gampang kita dengerin apa tujuan dari pertanyaan itu gitu ya. Di situ disebutin papers pertama, kedua ada wallet, terus pens and novel gitu. Nah di wallet ini jangan sampai ketipu. Di wallet itu dia bilang wallet tapi ada di saku gua gitu, ada wallet ternyata udah ada di saku gua gitu. Terus ada papers. Nah pas ngomongin papers ini panjang banget gitu ya. Ya kehilangan papers nggak apa-apa lah, gue punya simpenannya di komputer kayak gitu ya. Terus ada pens, ada novel di tas itu gitu. Jawabannya yang D. Oke, jangan sampai ketipu. Yang nomor 4 itu ditanyain kayak di mana dia merasa kehilangan gitu ya, kayak gitulah pada intinya. Dibilang ada di sebelah kanannya, di right gitu ya, di kanan dia. Terus dia ngelihat kereta datang. Gue notisnya sih gitu ya, ada kereta datang yang udah dia lihat gitu. Terus pas dia masuk dia sadar dia nggak bawa apa-apa gitu loh. Jadi jawabannya yang A gitu ya, karena dia sadar dia berdiri gitu kan, bukan yang dia masuk terus dia lihat tasnya ada di luar gitu, tapi dia sadar dia berdiri. Pas dia masuk udah berdiri di kereta, dia bersadar loh tas gue kemana kayak gitu ya. Bukan yang C tapi yang A. Kita diskusiin, kalau kalian menurut kalian bener yang C, kita diskusiin. Terus ditanyakan what time was it when she lost her briefcase gitu. Dia kira-kira nih kapan keretanya datang gitu kan. 5.20 pertama, ternyata 5.30 gitu ya. Jangan sampai ketipu lah dengan ya apa ya, kadang emang disebutin angka-angka yang bikin kalian terkecoh gitu, disebutin barang-barang yang bikin kalian terkecoh gitu, kayak wallet tadi ada waktu tadi 5:15, enggak ternyata jam 5:30 gitu ya kan, ternyata lebih telat datangnya gitu keretanya kayak gitu ya. Jadi harus fokus guys gitu. Kita lanjut ke soal nomor 6-10. Kalian lihat dulu juga modelnya kayak gimana nanti. Jadi kalian pas kan dikasih waktu ya, suruh lihat soal nomor 6-10. Tuh kalian lihat, oh kira-kira isinya nomor 6 apa, kira-kira isi nomor 7, 8, 9, 10 itu apa. Jadi kita bisa fokus ke jawabannya gitu pas listening. Right. If you'll just give me some personal details. Yes. What name is it? I'm Mary Prescott. Can you spell that? Yes, it's Prescott. And your address? Flat 2, 41 Fountain Road, Canterbury. Fountain Road. Yes, number 41. And have you got a contact telephone number? Yes, it's 752239. 752239. Fine. One last question. What would you say the value of your briefcase is? Including the contents? Yes. Just a rough estimate is fine. I'm not sure. Well, the briefcase itself is quite new. I bought it last month for £40. I suppose about £65. The contents are worth about £20 or £25 at least. That's fine. Well, if you could come down to the station tomorrow, you can sign this form and have a look at what we've got here. Okay, thanks. Bye. Goodbye. Oke, jadi tadi ini ya buat data yang nyari ya, disebutkan bahwa namanya Mary Prescott. Jadi PRESCOOT gitu ya bilangnya. Ini udah benar. Flat 2, 41 Fountain. Nah Fountain ini gue denger doang pas yang perempuan yang bunyi gitu. Ketika pas lagi yang bunyi baru
kejelasan tulisannya fountain gitu, dia nyebutin fountain, pas ceweknya susah banget. Terus ada telepon, nah ini gampang lah, ini pasti benar. Nah, estimated value of last item itu tuh susah tuh, tadi disebutin juga angka 40, tapi itu buat harga briefcase-nya doang ya, 65 kira-kira. Itu terus disebutin lagi untuk kontennya, untuk isinya itu sekitaran 20-25 harganya, ya kan? Jadi kayak begitu. Oke, bahas ya.